Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerah banget ya hari ini ya. Nah, jadi sudah sudah persiapan untuk mulai ngajar ya. Kemarin kan habis kegiatan pengenalan siswa ya. LS. Baik. Bu Leha ini adalah guru bahasa Inggris kelas 7, 8, dan 9. Baik, kelas 7, 8, 9 ya, sehingga semua kelas ya. Harapannya adalah anak-anaknya luar biasa. Dan pada minggu yang lalu Bu Leha juga sudah mulai ngajar ya. Ini sudah mulai pelajaran. Dan memang agenda di SMP Negeri 2 Satapta Gedongan ini adalah kita melakukan observasi, supervisi. Ini adalah 2 kali, di mana setiap awal semester kita melakukan supervisi yang gunanya adalah nanti untuk evaluasi ketika 1 semester berjalan, sehingga evaluasi pada semester ini, supervisi ini kemudian melakukan evaluasi, kemudian diperbaiki pada semester berikutnya dan seterusnya. Dan terima kasih Bu Leha telah meluangkan waktu pada sesi pra-observasi. Jadi sebelum saya melakukan kunjungan kelas, mengikuti panjenengan di kelas nantinya, itu panjenengan saya perlu mengetahui rencana apa saja yang kemudian akan dilakukan dalam pelaksanaan observasi tersebut. Dan Bu Leha, jujur saya sangat antusias nih untuk mendiskusikan rencana pembelajaran Bu Leha, terutama bagaimana Bu Leha berencana menerapkan strategi. Saat ini kan kurikulum kita adalah kurikulum merdeka ya, dengan berdiferensiasi, dan tentunya ada tambahan PSE, pembelajaran sosial emosional di kelas sesuai dengan potensi dan yang dimiliki oleh siswa. Nah, Bu Leha, ini saya ingin mendengar lebih lanjut tentang pendekatan yang akan digunakan dan telah Bu Leha siapkan dalam lingkungan kelas, menyiapkan lingkungan kelas untuk mendukung keberhasilan siswa. Nah, Bu Leha, coba ceritakan apa sih tujuan pembelajaran yang akan Bu Leha lakukan? Baiklah, tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas saya pada saat observasi nanti, yaitu melalui model pembelajaran problem based learning. Peserta didik diharapkan mampu, yang pertama, menulis teks deskriptif, yaitu describing things sederhana. Kemudian yang kedua, menyajikan teks deskriptif tersebut dengan menggunakan kalimat lisan sederhana. Itu tujuan yang nanti merupakan capaian dari pembelajaran di kelas yang akan saya lakukan. Baik, berarti ada 2 tujuan ya, menuliskan teks deskripsi atau descripting sederhana dan menyajikan teks dalam kalimat lisan, jadi presentasi. Baik, Bu Leha. Kemudian Bu Leha, setelah tujuannya itu diketahui ya, otomatis kan Bu Leha harus mengukur sejauh mana keberhasilan yang akan dicapai pada siswa. Oke, di sini mungkin saya kepingin mengembangkan area yang hendak dicapai di dalam pembelajaran saya nanti, yaitu apa yang saya inginkan bisa sesuai dengan harapan saya, yaitu 90% dari siswa mampu menulis dan mempresentasikan teks deskriptif sederhana nanti dipresentasikan di depan kelas. Capaian. Baik, luar biasa ya, 90% ya. Dan bagaimana
untuk pengembangan pada penerapan diferensiasi dan kompetensi sosial emosionalnya yang meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan. Baiklah. Di sini saya nanti akan menggunakan langkah-langkah pembelajaran di mana pada kegiatan pendahuluan di apersepsi di sini nanti saya memberikan instruksi atau ini peserta didik untuk mengucapkan salam dan kemudian saya mengecek kehadiran. Itu yang merupakan masuk di dalam kesadaran sosial atau KSE. Kemudian peserta didik memimpin berdoa. Itu juga merupakan KSE, dalam bentuk KSE kesadaran diri. Kemudian saya akan mengajak murid untuk mendengarkan musik instrumental dan menanyakan apa yang mereka rasakan setelah mendengarkan musik tersebut. Apakah mereka gembira, bahagia, atau sedih. Itu nanti juga masuk dalam KSE, kesadaran diri. Kemudian saya akan mencoba mengukur kemampuan siswa dengan menggunakan tes apersepsi, yaitu pertanyaan pemantik untuk membangun pengetahuan awal siswa. Nah, di sini ini nanti yang disebut dengan assessment awal. Kemudian saya juga di situ nanti akan mengadakan ice breaking sehingga siswa termotivasi dan merasa senang dengan pembelajaran di kelas saya. Itu di tahap pendahuluan. Kemudian pada kegiatan inti nanti di situ di dalam diferensiasinya itu nanti saya akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membentuk kelompok. Terus kemudian mereka nanti akan berdiskusi. Itu yang merupakan KSE juga, kesadaran diri dan manajemen diri di dalam berkelompok itu. Dan kemudian mereka mencoba mendiskusikan dan menggambarkan tentang materi yang saya berikan, describing things gitu. Yang itu juga masuk di dalam KSE atau kesadaran diri. Kemudian nanti melalui media mind mapping saya memberikan instruksi kepada siswa untuk mempresentasikan hasil pekerjaan mereka sesuai dengan bakat dan minat mereka yang merupakan manajemen diri, dan itu merupakan diferensiasi produk. Kemudian siswa saya arahkan untuk keluar dari ruangan karena saya menggunakan media lingkungan. Kemudian nanti siswa itu mencari benda yang mereka inginkan, seperti itu, sesuai dengan bakat dan minat mereka. Itu nanti merupakan diferensiasi konten. Mungkin cukup. Oke, baik. Berarti dalam hal ini Bu Reha betul-betul pengembangannya sudah secara detail terencana ya, dari kegiatan apersepsi, kemudian kegiatan inti dan penutup, yang mana diferensiasinya juga sudah terencanakan, kemudian KSE-nya, kompetensi sosial emosionalnya juga sudah ada pertahapan, sehingga nanti harapannya lancar karena secara langkah-langkah sintaknya itu sudah sedemikian rupa terencana. Nah, melihat hal-hal apa yang perlu disiapkan untuk perencanaan ini berjalan dengan lancar. Baiklah, untuk kelancaran di dalam pembelajaran saya mempersiapkan beberapa hal, yaitu kesiapan diri saya sendiri. Saya sudah siap secara mental untuk masuk ke kelas. Kemudian kesiapan kelas juga saya persiapkan. Terus kemudian mempersiapkan peserta didik, kemudian media pembelajaran, kemudian metode pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas itu, yang merupakan pembelajaran yang menurut saya mungkin menarik dan membuat siswa minatnya itu tergali. Dan kemudian saya juga membuat modul ajar yang inovatif untuk persiapan di kelas saya.
Baik, luar biasa. Jadi betul-betul sudah terencana ya hal-hal yang kemudian membantu lancarnya nanti kegiatan ketika observasi. Lalu dukungan apa nih yang diperlukan oleh Bu Leha? Dukungannya ya ada beberapa hal yang mungkin bisa mendukung pembelajaran saya itu nanti lancar. Yaitu saya menggunakan model problem based learning di sini, di mana nanti siswa akan berusaha untuk memecahkan masalah mereka sendiri. Jadi mereka akan memecahkan masalah sendiri dengan metode yang nanti akan saya berikan. Kemudian yang lainnya saya menyiapkan media lingkungan di mana siswa nanti akan merasa senang. Biasanya siswa itu akan lebih tertarik untuk belajar di luar ruangan. Karena mungkin kalau di dalam ruangan mereka merasa bosan. Dan disitulah saya menggunakan media lingkungan sehingga siswa nanti akan mencari sesuai dengan bakat, minat, dan keinginan mereka, mencari benda yang berada di luar sekolah. Kemudian LCD itu juga merupakan sarana yang penting menurut saya, karena saya menggunakan PowerPoint sehingga pendidik di situ kelihatan menggunakan IT atau teknologi, sehingga nanti LCD-nya itu saya mencoba menggunakan LCD dan saya yakinkan pastikan bahwa LCD itu bisa digunakan dengan baik. Dan kemudian memastikan bahwa jaringan stabil. Jaringan yang ada di sekolah itu stabil. Kemudian saya juga menggunakan video yang digunakan untuk pemahaman awal, untuk menentukan bakat dan siswa, untuk menentukan kelompoknya nanti. Itu untuk pengetahuan awal saya menggunakan video. Tapi semuanya sudah tersedia ya, lengkap ya, sudah teridentifikasi dengan checklist yang sudah disusun. Nah, baik Bu Leha, nanti rencananya kapan ini untuk kegiatan observasi? Ya, rencananya mungkin setelah 1 minggu dari kita wawancara ini. Berarti nanti di tanggal berapa ya, minggu depan, hari Rabu, 7 Agustus 2024. Minggu depan sesuai dengan jadwal mengajar saya di kelas. Jam berapa itu? Biasanya setelah istirahat yang jam 7. Berarti saya mau mengambil 3-4 ya? Jam ke-3-4 setelah istirahat, karena di situ ada jadwal yang kelas 7. Saya mencoba mengambil materi di kelas 7. Nanti saya mengajar baik. kelas 7. Baik, boleh. Berarti nanti saya jam ke-3, ke-4 nanti saya akan hadir di kelas panjenengan untuk menyaksikan bagaimana panjenengan mengajar di kelas, tentang bagaimana panjenengan memfasilitasi peserta didik dalam memenuhi kebutuhan belajarnya dan juga pembelajaran sosial emosionalnya dengan kompetensi-kompetensi yang telah panjenengan pelajari. Nah, di penghujung kita ngomong-ngomong nih, apa yang boleh dapatkan dari percakapan? Dari percakapan ini saya akan mencoba menerapkan pembelajaran di kelas saya nanti dengan pembelajaran yang inovatif, yang membuat siswa menarik, yang membuat siswa tidak bosan, dan untuk kedepannya nanti mungkin pembelajaran itu akan lebih baik dari sebelumnya. Baik. Artinya dengan hasil yang didapatkan, dengan rencana yang sudah tersusun dengan baik, Bu Leha paling tidak merasa percaya diri ya dalam kegiatan yang ketika nanti kegiatan observasi yang akan saya hadiri. Semangat Bu Leha, terima kasih, semoga lancar. Kita akan bertemu lagi di tanggal 7 Agustus 2024 tentunya di hari Rabu dengan persiapan 1 minggu, saya kira cukup. Ya, terima kasih Bu Leha, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
yang pertama, saya ingin tahu di section Judit ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Oke. Oke, good. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mungkin ada baiknya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu. Oke, as usual seperti biasa. Silakan kalian berdoa dulu. Mas Kabir, klik your Siap, kita mulai. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bureha ingin tahu apakah kalian masih ingat dengan pembelajaran minggu lalu? Did you still remember what lesson you last week? Masih ingat pembelajaran minggu lalu apa? Describing people. Yo, siapa yang ingat? Describing people kata Mas Ali? Betul? Describing apa kemarin? Kemarin kita kan juga menempel dengan mempelajari banyak hal, dengan social function. Describing masa lupa kalau describing kemarin menggambarkan benda. Kita sudah menggambarkan tentang benda. Jadi kemarin kan sudah ya kita mempelajari tentang social function, genetic structure. Kalian menempel-nempel, itu kan masih ingat? Oke, good. Oke, and then sebelum kita mulai pembelajaran, Bureha akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah melalui Ya, kami. Apa perasaannya hari ini? Happy bisa ambil kotak. Tembaknya kayak apa? Happy. Nanti lihat temennya. Hari ini Mbak Fatma ternyata happy, Pak. Oke, Ade. Mas Ali. What do you feel now? Bagaimana perasaanmu hari ini? Hari ini habis pacarnya udah makan, ngantuk apa? Sedih. Hidup. Ya, silakan dilihat. Biasa. Ya, ini biasa, Pak. Biasa perasaannya hari ini biasa. Oke, silakan tanggal sana. Oke, ada yang bahagia, ada yang tidak. What do you feel now? Kalau lagi sedih, bikin apa sih? Oh, jadi tanggalnya bahagia. Oke, please thank you. Kalian berpikir apa ya untuk membangkitkan feel kalian sekarang? Mau nggak kita bermain dulu sebentar saja? Oke, semuanya di sini. Semuanya maju ke depan. Oke, kanan. Senang. Kanan. Coba silakan, Jo. Berpasangan, saling pasangan sendiri. Ayo, berhenti. Jo, berpasangan, ayo, depan. Berpasangan, depan. Yang lain sini nggak apa-apa nih. Yang laki-laki ini. Depan ya. Ada.
sharing. Ya udah, saling berhadapan. Boleh ya. Selanjutnya, kalian di sini akan boleh arahkan untuk mencari sebuah benda. Ya, nanti silakan kalian bersama kelompoknya mencari benda di dalam atau di luar kelas. Karena kita sekarang menggunakan media lingkungan ya. Jadi nanti benda apa yang bisa kalian dapatkan ya pada kelompok kalian nanti dicari di luar. Kalau sudah ketemu, kemudian dibawa masuk lagi, nanti kalian berdiskusi untuk menggambarkan benda tersebut dengan writing. Nah, di sini nanti keterampilan menulisnya di sini. Kalian cari benda di luar, ya. Kemudian kalian diskusikan dengan teman kalian. Oh, kamu dapat benda apa di luar? Ya, misalkan ya, nanti masuk kembali kalian sudah membawa benda dan gunakan nanti kalian menulis. Oke? Saatnya kalian beraksi. Memang mudah-mudahan lebih menghargai kalian nanti ketika kalian sekitar 10 menit saja waktunya dalam ya. Oke, silakan. Diskusikan benda itu kira-kira boleh ya di apa ya? Di struktur kalimatnya ya, ada warnanya apa, terbuat dari apa, ya. Oke, ini dengan menggunakan mind mapping ya. Nah, nih dengan menggunakan model mind mapping. Kemarinnya senang ya, ya, menggunakan mind mapping mungkin di mapel yang lain juga pernah. Jadi kira-kira menurut kalian sedikit tidak? Silakan mulai berdiskusi dan menulis. Nah, ini LKPD-nya seperti ini. Ini dia. Nah, yuk biasa sini. Oke, please. Yang lain bisa memperhatikan dan nanti bisa memberikan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Perkenalkan, kami dari kelompok Banda akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Identification. This is all eraser. Definition. It is black and blue. It is made of fabric and plastic. Yes, it's all eraser with blue. It is cheap. Ada yang ingin ditanya? Kalau tidak, sekian presentasi dari kami. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti nanti komentarnya nanti setelah duduk. Oke, silakan sampai boleh kembali ke kelompok. Ini ada yang satu. Oke, next. Kelompok mana yang mau maju? Yang sudah siap, mau ready? Oke, kelompok apa lagi? Kelompok dol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penilaiannya udah rapi. Oke, kurang ada hiasan saja katanya. Nah, oke, give applause untuk Mbak Nisa yang
Sudah terselesaikan? Oke, please you can one of you dari kelompok kalian silakan satu orang boleh menanyakan hasil karya kalian di papan tulis. Yuk, ditempel ini. Oke, tempel. Come on. Oke. Silakan hasilnya ditempel di depan. Sini ya. Kalau kita dorongnya. Oke, terus. Oke, siap. Yang sudah langsung ditempel aja. Nggak usah nunggu lama. Tempel di papan tulis. Oke, come on. Oke, others. Yuk, yang lain. Saatnya jam berbagi. It's time to begin. Oke, come on. Sampai ini susah. Oke, silakan. Kelompok lain yang belum silakan ditempel hasilnya. Baiklah anak-anak dulu tadi kalian sudah mencari sesuatu di luar ya. Indah, tadi sudah itu ya. Oh tadi di bawah ada sini ya? Oh di bawah. Oke, kemudian kalian sudah menulis, sudah ditempelkan indah, sudah dipresentasikan. Sekarang Bu Guru ingin bertanya. Bagaimana perasaan kalian sekarang? Masih semangat? Masih happy? Oke, sekarang kalian bisa menuliskan pada refleksi pembelajaran ya menggunakan Google Form seperti biasa berhasil di apa? Ya, di grup silakan dibuka. Kalian boleh menulis apa saja yang kalian suka. Di sini menjawab pertanyaan dari Bu Leha ya. Silakan ada 5 pertanyaan tentang pembelajaran kalian hari ini. Apakah kalian bahagia dengan pembelajaran hari ini? Apakah kalian dapat menguasai materi yang telah diajarkan dengan baik? Kemudian adakah materi yang kalian anggap sulit? Apakah media dan model pembelajaran yang menyenangkan sudah tertulis semua di Google Form? Silakan kalian boleh diisi. Oke, silakan. Oke, sudah? Sudah diisi semua? Oke. Kalau sudah, berarti kalian sudah bisa mengambil kesimpulannya. Kesimpulan dari pembelajaran kita sekarang itu apa? Yuk, Mas Ali. Pembelajaran kita hari ini kita mempelajari tentang apa? Tentang describing menggambarkan benda. Nah, dari pertemuan yang lalu kita itu sudah mempelajari tentang identification. Ya, ada identifikasi dari teks describing object menggambarkan benda itu seperti apa aja, Mate? Masih semangat? Masih? Oke, semangat lagi. Sekali lagi, semangat lagi. Oke.
ini sudah selesai semuanya ya. Ya. Jadi thank you pembelajaran kita sampai segini. That's all for more. Tetapi sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, seperti tadi pada awal pembelajaran kita berdoa, maka sekarang kita juga berdoa terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran. Oke, ini masih Mas Fatin yang mau berdoa? Ya, silakan dipilih girlfriend. Oke, Pris, berdoa dulu. Oke, kalau berdoa itu ya jangan pada Ustaz sendiri saja. Ya, ya mantan. Oke. Hidup siap gerak sudah mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Kalian boleh melanjutkan aktivitas yang lain, boleh beristirahat dahulu. Oke, goodbye and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kami. Amin. Amin. Thank you. And goodbye. Bye. Baik, lihat tuh tadi ngajarnya luar biasa ya. Saya rasanya senang. Kegiatan ini adalah kegiatan praobservasian. Setelah ngajar panjenengan ini di tanggal 7 Agustus, kebetulan sesuai dengan kesepakatan perjanjian kita ya. Manakala setelah selesai observasi, saya berada di tempat ya. Saya lihat juga luar biasa tadi kelasnya kelas 7 ya. Walaupun siang sudah setelah istirahat tapi luar biasa. Kulihat dari catatan refleksi tadi yang saya lihat secara keseluruhan panjenengan sudah luar biasa sekali. Saya juga mencatat hal-hal yang kemudian panjenengan lakukan ketika kegiatan observasi panjenengan memfasilitasi peserta didik. Secara umum ini dari awal ya, bahwa ketika tadi panjenengan melakukan speaking di awal kegiatan, panjenengan sudah mampu menciptakan suasana yang kondusif dengan pendekatan yang menggabungkan kesadaran sosial pada diri, dan panjenengan telah memanfaatkan waktu dengan baik, mengkaitkan materi yang ada, materi sebelumnya dengan materi yang akan dilakukan sebagai apa tersebut. Dan saya lihat tadi juga menggunakan musik instrumental gitu ya, untuk memfokuskan siswa dan mengenali, mengelola emosi siswa.
memang tampak ya pada kelas 7 dengan bahasa yang bukan bahasa ibu, otomatis panjenengan pasti luar biasa bagaimana cara memfasilitasi peserta didik. Kemudian pada kegiatan ini pada panjenengan menggunakan model problem based learning, di mana saya juga sudah melihat bahwa panjenengan juga telah menyediakan video dan juga hasilnya berupa mapping ya, di mana membantu yang dalam upaya membantu siswa memahami struktur teks deskriptif dan juga pemahaman pada siswa ya, ketika bagaimana sih siswa seharusnya membuat mapping, dan panjenengan juga sudah menyediakannya sehingga pemahaman siswa itu kemudian mulai tampak walaupun tertatih-tatih karena kelas 7 ya ya. Dan panjenengan juga tadi sudah membuat kelompok berdasarkan minat, di mana panjenengan memperkuat keterampilan kolaboratif pada diferensiasi proses, dan juga panjenengan juga menugaskan siswa pada diferensiasi produk untuk membuat hasil sesuai dengan keinginan atau minat dari siswa tersebut berdasarkan juga asesmen awal yang telah panjenengan lakukan. Dan luar biasa lagi, di penutup kegiatan panjenengan menggunakan Google Form sebagai refleksi untuk mengetahui umpan balik dari siswa begitu. Dan panjenengan juga secara umum telah mampu memenuhi kebutuhan siswa baik dengan pembelajaran berdiferensiasi dan PSE dengan keterampilan sosial emosional yang kemudian panjenengan telah tambah. Namun memang karena kelas 7 ya, dan itu bukan pembelajaran bukan bahasa ibu, bukan bahasa Indonesia, sehingga memang panjenengan perlu menekankan hal-hal yang tentunya teknis. Setelah saya melakukan refleksi ini, ceritakan apa yang dirasakan setelah melakukan kegiatan pembelajaran tersebut. Baiklah, setelah melakukan pembelajaran tadi di kelas, saya merasa senang karena anak-anak begitu antusias dengan pembelajaran yang dilakukan tadi dengan media lingkungan. Mereka lebih bisa berinteraksi dengan lingkungan dan mereka merasa lebih senang begitu untuk mencari sesuatu yang ada di luar ruangan. Mungkin dibanding dengan mereka itu belajar di dalam ruangan yang terkesan monoton. Tetapi di sini setelah saya melakukan pembelajaran tersebut, saya merasa bahwa masih ada beberapa siswa yang kurang memahami materi yang saya berikan. Mungkin itu karena mereka keterbatasan, karena mungkin dari SD dulu mereka itu kurangnya pembelajaran bahasa Inggris, sehingga tentang kosakata mereka masih kekurangan. Sehingga untuk pengetahuan kosakata belum memenuhi, artinya ketika mereka disuruh menyusun kalimat, mereka masih belum runtuh. Jadi masih perlu adanya peningkatan atau masih perlu adanya bimbingan yang mungkin lebih ekstra, sehingga siswa nanti bisa sedikit demi sedikit bisa menambah kosakata mereka. Ini karena mereka mungkin masih kelas 7, jadi baru pengenalan tentang bahasa Inggris. Jadi rasanya tetap senang ya, tetap walaupun siswanya itu siswa yang masih masih awal mengenal pembelajaran bahasa Inggris. Baik. Lalu menurut Bu Leha nih, apa yang Bu Leha menurut sudah dirasa baik dan apa yang perlu dikembangkan? Ya, tadi ketika di dalam pembelajaran itu hal-hal baik itu terjadi. Jadi ada interaksi di dalam pembelajaran itu ketika siswa itu
melakukan pengelompokan, artinya mereka sudah bisa berkolaborasi dengan baik dengan temannya, mereka sudah bisa berdiskusi meskipun di situ tidak dipungkiri masih ada beberapa siswa yang kurang aktif. Nah, kemudian di sini untuk saya menerapkan tadi ketika terjadi di akhir pembelajaran itu, saya telah mengadakan pengayaan dan remedial untuk siswa, di mana pengayaan diberikan kepada peserta didik yang menguasai materi dengan sangat baik. Jadi ada beberapa siswa yang memang sudah cenderung kelihatan mampu, sehingga saya memberikan pengayaan, yaitu dengan menyusun teks tersebut, teks tadi yang saya kasihkan dengan menggunakan kalimat lisan yang terstruktur dan lebih kompleks. Kemudian ada beberapa siswa yang memang masih kurang, artinya di situ saya berikan remedial, di mana saya memberikan kepada peserta didik materinya yang belum menguasai dengan baik, yaitu dengan cara memberikan tugas menuliskan kembali teks deskriptif tentang describing thing, tetapi yang sederhana. Begitu kira-kira. Baik, luar biasa ya, bahkan kuliah itu sudah sampai ketika memahami bahwa anak-anak itu anak kelas 7, maka pengayaan dan perbaikan pun dilakukan dengan anak-anak yang memang butuh, ya berarti pendampingan ya kuliah, dan tugasnya juga kemudian diberikan tugas yang sangat sederhana, berbeda dengan anak yang penguasaannya sudah bagus. Nah, baik kuliah, dari pengalaman tersebut inspirasi apa yang timbul setelah mengajar? Sebetulnya ada sesuatu inspirasi yang mungkin ingin saya kembangkan di situ, bahwa ternyata saya mengambil kesimpulan bahwa anak-anak saya di SMP Negeri 21 Atap Pagedangan ini sebetulnya mereka itu sudah menguasai vocab dengan baik. Tetapi ada beberapa yang memang harus diasah lagi. Jadi untuk kedepannya, sehingga nanti saya ingin ada keinginan, ada impian untuk menerapkan sesuatu yang inovatif, sehingga mungkin siswa yang baru masuk ke SMP ini mereka akan mempelajari vocabulary dengan mudah. Nah, nanti di sini saya akan membuat sebuah inovasi. Saya akan menerapkan bahwa setiap anak pada hari Jumat pagi mereka akan menuliskan kosakata yang mereka pahami, itu nanti berupa kartu, dan kemudian kartu itu disetorkan kepada guru mapelnya, sehingga nanti akan menjadi kebiasaan bahwa setiap hari Jumat pagi mereka akan mengumpulkan kosakata yang sudah mereka dapatkan dan nanti dikumpulkan ke saya. Mungkin dari sini saya berharap nanti akan ada peningkatan tentang kosakata yang mereka kuasai. Baik, luar biasa sekali. Wah, betul-betul menginspirasi ya, walaupun ini adalah sekolah 1 atap, tapi memang betul-betul perencanaan dengan guru-guru yang mapan dan mumpuni dengan perencanaan yang bagus. Insya Allah akan menjadi semakin bagus, walaupun anaknya satap tapi kemampuan bahasa Inggrisnya tidak kalah dengan yang sekolah-sekolah yang lain yang tentunya berada di kota dengan les-les yang sangat cukup gitu. Nah, dengan hal tersebut Buleha kemudian apa yang kemudian disadari setelah kegiatan observasi, dengan ternyata anak-anaknya itu masih perlu bimbingan, kemudian punya inspirasi, kemudian ada lagi kah yang perlu kemudian disadari? Baiklah. Menurut saya memang saya itu merasa ada hal-hal yang saya sadari setelah melakukan pembelajaran, di mana bahwa pembelajaran saya itu mungkin harus lebih berpihak kepada siswa, di mana saya di situ harus menerapkan tentang PSI, jadi pembelajaran sosial emosionalnya dengan menggunakan pancingan-pancingan, metode yang lebih kreatif, tugas-tugas pembiasaan yang nanti akan pada akhirnya akan mengasah kreativitas siswa, dan bagaimana saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya, dan juga saya bisa menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya. Luar biasa ya, betul-betul kesadarannya itu menjadi, karena ilmunya tidak hanya berdiferensiasi saja ya Buleha, tapi kemudian PSE-nya itu kemudian nampak, kemudian dikembangkan juga dari tahapan-tahapan yang
telah dilakukan. Nah, rencananya ini kapan nih untuk untuk lebih memahamkan siswa dengan kartu, kemudian dengan pengembangan PSE diferensiasi akan mulai dilakukan? Ya secepatnya mungkin setelah ini mungkin saya mulai minggu depan atau ini di dalam perencanaan, dan saya akan segera melaksanakan program yang saya buat. Jadi untuk mencapai impian saya, nanti saya akan mencoba menerapkan secepat mungkin. Jadi dalam waktu dekat. Nanti di semester ini ya, di semester ini ya. nanti ketika observasi yang di semester ke depan, Bu Leha sudah bisa mengevaluasi dari apa yang kemudian dilakukan pada observasi yang telah kita lakukan tersebut, di mana Bu Leha juga sudah mengimplementasikan dengan berdiferensiasi, mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan dan profil belajar, menetapkan strategi yang diterapkan baik dengan gaya belajarnya ya, maupun keterlibatan siswa yang lebih tinggi. Dan pada PSE juga Bu Leha membantu siswa tadi menciptakan lingkungan yang aman, yang mendukung, dan sehingga siswa merasa dihargai oleh guru tersebut, dan kemampuan keterampilan siswa dalam bekerja sama juga tentunya ditambah. Baik, Bu Leha, apa yang bisa disimpulkan dari percakapan kita di siang kali ini? Mungkin percakapan kita siang hari ini bahwa tentang pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional, di mana pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan peserta didik, di mana peserta didik dapat mengembangkan potensi sesuai dengan bakat dan minat mereka tanpa melihat gender. Seperti itu. Kemudian tentang pembelajaran sosial emosional, bahwa pembelajaran ini membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung bagi siswa, sehingga siswa merasa lebih dihargai, merasa lebih dipahami, dan mampu mengelola emosi mereka dengan baik. Jadi mereka juga merasa dihargai kemampuannya tentang bekerja sama dan juga bisa menghargai perbedaan. Itu mungkin kesimpulannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Luar biasa, Bu Leha. Betul-betul penguasaannya sudah luar biasa dan mantap. Saya yakin kalau panjenengan nanti guru-guru seperti panjenengan semua seperti ini, kita berdiferensiasi sukses, kemudian PSE-nya juga bisa dikembangkan, karena secara keseluruhan bahwa kombinasi antara pembelajaran berdiferensiasi dan PSE ini akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan akademis dan sosial emosional siswa. Sehingga memang di sini hal yang penting menekankan akan pentingnya pendekatan yang secara holistik dalam pendidikan dengan memperhatikan kebutuhan siswa tersebut, baik dari sisi kognitif maupun sisi emosional. Baik, Bu Leha, semangat untuk pembelajaran di kelas yang mana betul-betul kebutuhan siswa terakomodir, dan terima kasih, sukses, kita bertemu lagi di semester depan. Monggo silakan kembali.